Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti melakukan pelanggaran kode etik, menjatuhkan sanksi peringatan kepada Tradus 1 Rahmat Bagja. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih. Sambil memegang karton besar bertuliskan aturan undang-undang pemilu, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa seorang presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Bagi sebagian orang, pernyataan Presiden Jokowi tersebut mungkin tidak lagi mengejutkan. Pasalnya, sikap bapak dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil Presiden Prabowo dalam Pilpres 2024 diduga tidak netral. Sebelumnya viral di media sosial, Ibu Negara Iriana Jokowi diduga mengacungkan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan RI berplat merah. Peristiwa ini terjadi ketika mobil yang membawa Presiden Jokowi dan Iriana melintas di tengah warga yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sikap orang nomor 1 Indonesia yang dinilai sudah kelewat batas membuat sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mengeluarkan pernyataan yang menuntut pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung jujur dan adil. Kami, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pernyataan kontradiktif, pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali, utamanya menjelang pemilu 2024 ini. Kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola, dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
Dalam sepekan terakhir, jelang pencoblosan, puluhan kampus tercatat mengadakan mimbar akademik mengkritisi sikap Presiden Jokowi. Ironinya, peringatan dari Sivitas Akademis seantero Indonesia terhadap Presiden Jokowi hanya ditanggapi secara sepihak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Di tengah kegaduhan terkait ketidaknetralan kepala negara dalam pelaksanaan pemilu 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memvonis Ketua KPU Hasyim Asyari dan sejumlah komisioner KPU telah melanggar etik. Vonis DKPP tersebut diberikan lantaran Ketua KPU Hasyim Asyari dan jajarannya menerima pendaftaran Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka usai ada putusan MK. Padahal KPU ketika itu tidak atau belum menyesuaikan PKPU terkait pendaftaran Capres-Cawapres. Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti melakukan pelanggaran kode etik, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Mendapat sanksi berupa peringatan keras dari DKPP, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan tidak ingin mengomentarinya. Itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya. Apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Sebelum diputuskan melanggar etik oleh DKPP karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka, Ketua KPU Hasyim Asyari tercatat sudah 2 kali divonis melanggar etik. Hasyim Asyari terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama Hasnaini, Ketua Umum Partai Republik I, yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 pada 18 Agustus 2022. Hasyim Asyari kembali dinyatakan melanggar kode etik pada 25 Oktober 2023 karena tidak mengakomodir keterwakilan calon anggota legislatif perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang diajukan masyarakat sipil. Sementara menurut Bawaslu, pelanggaran etik Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan 6 anggotanya tersebut tidak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri. Sebagai kepala negara, selayaknya Presiden Jokowi bersikap netral dalam pemilu 2024. Jelang hari pencoblosan, Presiden justru dinilai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu paslon. Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.